Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kemarin kita sudah membahas faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna berdasarkan sudut pandang dari klimatologis. Sekarang kita akan belajar faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna dari sudut pandang edafik atau jenis tanah. Jadi ini adalah faktor tanah yang ditempati hewan dan tumbuhan. Jadi setiap sebaran hewan dan tumbuhan itu selain dipengaruhi oleh faktor iklim, yang keduanya itu adalah faktor tanah gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, lalu organik, air dan udara disediakan oleh tanah, sehingga tanah yang subur juga akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah untuk menemukan makanan jika tanaman atau tumbuhan di sekitarnya itu tumbuh subur dan berbuah lebat gitu ya. Jadi lapisan tanah yang berpengaruh terhadap vegetasi adalah lapisan tanah atas atau topsoil yang terdiri dari horizon O, horizon A, sedangkan untuk lapisan tanah atau subsoil terdiri dari horizon E dan horizon B, serta solum tanah meliputi lapisan tanah atas, tanah bawah. Berikut ini gambarnya. Nah, ini yang di bagian atas itu ada namanya untuk lapisan humus ya, lalu yang di bawahnya lagi ini yang sebelah kanan, sebentar saya pakai pointer dulu. Nah, ini adalah ada humus ya di bagian atas, ini yang langsung berhubungan dengan permukaan tanah. Lalu yang kedua itu ada topsoil atau horizon A di sini. Ini juga masih mengandung banyak humus ya dan mineral. Dan yang selanjutnya adalah subsoil atau horizon B, itu sudah mulai berkurang humusnya karena ini sudah lumayan cukup dalam ya dari permukaan tanah. Tapi dia masih memiliki atau kaya akan mineral gitu ya. Nah, lalu di bagian C ini ada weather rock fragment, itu ada wilayah yang sudah tercampur dengan batuan gitu ya. Jadi di lapisan ini, di horizon C ini sudah kurang organisme yang hidup di lapisan ini gitu ya. Jadi tidak ada tanaman atau tumbuhan atau organisme yang hidup di lapisan bawah tanah ini. Dan di bagian D atau horizon yang paling bawah itu adalah lapisan batuan ya. Itu jadi batuan induk di bagian bawah. Nah, ini sedang bagian penampang yang lebih jelasnya. Di sini kan tanaman itu biasanya akarnya itu dapat masuk sampai ke lapisan bawah sini, sekitar horizon B di sini ya, untuk mencari air, lalu mencari udara juga, dan mencari unsur-unsur lain yang diperlukan untuk tumbuh. Nah, lalu yang kedua itu selain yang pertama itu adalah tekstur tanah. Jadi tadi itu hanya pembahasan awalnya secara keseluruhan, dan yang kedua itu adalah tekstur tanah. Tekstur tanah itu terdiri dari ada 3 jenis ya, ada golongan liat, lalu golongan debu, dan golongan pasir. Nah, bagaimana cara membaca segitiga untuk tekstur tanah ini? Kalian bisa sebentar. Nah, ini sudah diperbesar ya. Jadi cara melihatnya itu bagaimana kalian misalkan mengambil sebuah sampel tanah dan diukur presentasenya ya. Misalkan setelah diukur dan dibawa ke lab, ternyata presentase dari sebuah tanah yang kalian bawa itu presentasenya tuh 90% itu berjenis pasir gitu ya. Dan sisanya itu 10% itu berjenis liat. Nah, berarti jenis tanah yang kalian bawa itu adalah tanah berpasir. Begitupun tanah-tanah yang lain, misalkan ini presentasenya debu, sekitarnya itu ada presentasenya itu 50% debu, lalu kita tarik garis ke bawah dan misalkan hasil lab itu menunjukkan 50% itu pasir, berarti tanah yang kalian bawa itu bisa ditarik kesimpulan liat berdebu, seperti itu. Ini adalah penggambaran sederhana dari segitiga tanah ya gitu ya, tekstur tanah gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tingkat kegemburan. Jadi tingkat kegemburan ini juga mempengaruhi terhadap flora dan fauna karena tumbuhan khususnya itu akan mencari unsur hara dan unsur mineral dan air dan udara di dalam tanah itu kan menggunakan akar ya. Jadi kalau misalkan si tanahnya itu cukup padat,
dan tidak gembur. Jadi si akar juga tidak bisa menembus ke dalam tanah, dan nanti si tanamannya juga itu akan mengalami kesulitan untuk mencari makanan gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Kita bisa lihat di sini, ini gambarnya agak kurang jelas sebenarnya. Jadi ini adalah kondisi tanah yang rusak. Yang kedua itu adalah kondisi tanah yang ada yang gembur di sebelah kanan dan juga ada yang semi gembur di sebelah kiri gitu. Jadi yang gembur itu dia tanamannya dapat tumbuh dengan baik gitu ya. Kalau misalkan yang tanah yang tidak gembur ini tidak banyak tanaman yang bisa hidup dan berkembang dengan baik gitu. Oke, lalu selanjutnya, nah ini adalah yang ketiga, itu adalah atau humus ya. Jadi humus merupakan salah satu mineral organik yang berasal dari makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah subur yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan vegetasi. Jadi tanah yang banyak mengandung mineral organik juga ini salah satu wilayahnya dipastikan dapat ditumbuhi tanaman dengan baik seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada mineral anorganik. Jadi kalau misalkan tadi yang organik itu berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati, sedangkan anorganik ini berasal dari kandungan atau unsur hara dari pelapukan batuan gitu ya. Ini juga sangat penting untuk diambil oleh tanaman untuk bisa tumbuh gitu ya. Lalu selanjutnya ada lapisan air atau lapisan udara di dalam tanah. Jadi ini juga sangat bermanfaat untuk tanaman ya, melakukan respirasi gitu. Karena tanaman itu kan dia mencari unsur hara dan via akar ya. Jadi mencari bahan-bahan atau mencari makanannya itu dari bawah tanah gitu ya. Jadi dengan sebuah wilayah itu juga memiliki kondisi air tanah dan udaranya juga, kondisi udara di dalam tanahnya juga cukup baik, dalam artian tanah tersebut gembur dan memiliki banyak unsur organik dan anorganik yang dapat mendukung si tanaman itu untuk tumbuh, maka sebaran hewan dan tumbuhan yang ada di wilayah tersebut juga pasti akan cukup beragam. Contohnya yang kita bisa ambil hutan hujan tropis misalkan di Indonesia, di Kalimantan itu banyak kan yang hidup di sana. Tumbuhan, lumut-lumutan, lalu jamur, lalu ada berbagai jenis hewan gitu ya. Berbeda lagi dengan kondisi karena di Indonesia itu tanahnya kan relatif subur ya di beberapa tempat gitu, dan kondisi airnya juga terjaga, pokoknya dari segi iklim dan lingkungannya itu mendukung untuk tanaman itu tumbuh dengan baik gitu. Sedangkan di wilayah gurun seperti di Afrika dan di Amerika Selatan, sedikit wilayahnya di sekitar Chili itu kan ada gurun di Amerika Selatan, lalu di Australia bagian barat itu ada gurun juga. Di sana itu karena kondisi airnya juga kurang, jadi sangat sulit atau tidak terlalu bagus mendukung pertumbuhan dari hewan dan tumbuhan seperti itu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar faktor kedua ya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan di dunia dan di Indonesia gitu. Jadi ini adalah faktor yang kedua, itu adalah faktor tanah. Kemarin kita sudah belajar faktor iklim, dan sekarang yang kedua itu adalah faktor tanah. Silakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang menurut kalian penting. Kalau misalkan tidak perlu banyak, asalkan ada catatannya dan nanti diuploadkan di Google Classroom gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang.